Baik anak-anak, kita ketemu lagi untuk semester kedua ini. Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan dulu selamat Natal dan Tahun Baru. Bagaimana liburan kalian? Menyenangkan kan? Nah, untuk materi kita di semester 2 itu melanjutkan materi di semester 1. Kemarin kita sudah belajar Pitagoras sampai hampir akhir ya. Kita lanjutkan sekarang melihat kita ke latihan 4. Ini ya sekali lagi adalah materi tentang Pitagoras. Kita pelajari tahun lalu, sekarang kita pelajari di tahun 2021, kita lanjutkan. Baik, latihan 4 yang nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Diketahui trapesium ABCD dengan panjang AB 20 cm dan panjang CD 12 cm. Hitunglah panjang AD dan BC untuk pertanyaan yang A dan B, luas trapesium ABCD. Baik, sekarang kita akan jawab dulu untuk yang A ya. Baik, berapakah panjang AD? Tentu saja sudut B diketahui 60 derajat. Maka kita harus mengingat lagi tentang segitiga istimewa. Kita gambar dulu ya, segitiga istimewa 60 derajat itu kita gambar dulu. Ya. Kita lanjutkan, ini berarti gambar seperti ini. Ya, kita garis seperti ini. Kita beri nama saja, segitiga kita adalah segitiga ABC. Nah, sudut B-nya ini yang 60 derajat, yang ini yang 30 derajat. Baik, tentu saja sudut A-nya adalah 90 derajat. Di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari ini segitiga istimewa. Nah, ada perbandingan panjang AB, kemudian banding BC dulu saja yang paling panjang, terus panjang AC. Saya ingatkan lagi saja ya, panjang AB perbandingannya adalah 1, BC adalah 2, AC adalah akar 3. Saya ingatkan sekali lagi saja. Jadi misalnya panjang AB-nya itu saya buat, misalnya AB-nya itu 8 begitu ya. AB-nya misalnya 8. Berarti berapa panjang BC-nya? Ya, karena ini perbandingannya 2, maka 16. Berarti berapa panjang AC-nya? Iya, 8 akar 3. Ini 8 akar 3. Ini untuk segitiga istimewa yang 60 derajat. Kita akan terapkan di soal nomor 1 itu. Sebelum kita menentukan panjang AD, kita akan membuat dulu garis yang tegak lurus dengan garis AB atau garis yang lurus ya. Kita buat garis putus-putus saja. Ya, kita buat garis putus-putus karena ini hanya garis pertolongan, kan sebelumnya tidak ada. Kita anggap saja ini titik E. Iya, titik E. Nah, kita
kita akan buat seperti itu. Bahwa CE itu tegak lurus dengan AB. Ya. Yang ingin diketahui adalah panjang AD. Panjang AD itu tentu saja sama panjang dengan CE. Kita belum tahu panjang salah satu sisinya, maka yang bisa kita cari adalah berapa panjang EB. Ya, tentu saja berapa panjang EB. Diketahui panjang AB-nya 20, kemudian panjang DC-nya 12. Maka EB kita peroleh dari 20 dikurangi 12, maka 8. Ya, ini 8. Nah, kalau EP-nya tahu, maka kita bisa menentukan berapa panjang CE. Dari yang saya ingatkan tadi, CE atau EC ya, bahwa panjang EC perbandingannya adalah yang akar 3. Maka kalau EB 8, maka CE-nya adalah 8 akar 3. Karena AD sama panjang dengan CE, maka AD 8 akar 3. Berapa panjang BC? Iya, dari segitiga istimewa tadi, saya ingatkan bahwa BC itu perbandingannya yang 2. Maka jika EB-nya 8, maka BC-nya adalah 2 kali 8 sama dengan 16. Begitu. Sekarang pertanyaan yang B. Berapa luas trapesium ABCD? Ya. Perlu diingat bahwa luas trapesium itu rumusnya apa ya? Ya. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Iya, kali tinggi. Nah, yang dimaksud dengan sisi sejajar di situ yang mana? Tentu saja DC dan AB ya. Ya, berarti setengah dikali sisi sejajarnya berarti DC-nya 12, AB-nya 20. Tingginya tentu saja CE atau AD. Yaitu berapa? Ya, 8 akar 3. Maka menjadi setengah dikali 32 dikali 8 akar 3. Ini bisa kamu coret ya. Ini dicoret dapat 4 ya. Maka tentu saja 32 kali 4 128 ya. 128 akar 3. Jadi luas trapesium ABCD luasnya sama dengan 128 akar 3 cm persegi. Itu soal nomor 1. Kita lanjutkan ya. Nomor 2. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Dan jarak antara anak di tanah dengan titik tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. A. Buat sketsa keadaan di atas. B. Hitunglah ketinggian layang-layang. Sketsanya bagaimana ya? Ya tentu saja kita akan gambar
segitiga. Kita akan gambar dulu. Ya, kita mau gambar dulu. Berarti ini benangnya. Oke. Ini benangnya. Kita gambar dulu. Belum kelihatan. Ya, ini tentu saja anaknya ada di sini ya. Ini anak. Ini anak. Kemudian ini layang-layangnya. Iya, ini layang-layangnya. Terus benangnya berapa itu? Ya, ini 100 meter. Benangnya itu. Kemudian yang diketahui lagi adalah jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Ya, jaraknya antara anak dengan titik di titik di bawah layang-layang. Kita gambar dulu ya. Ya, tentu saja kita akan menentukan di mana toh titik tepat di bawah layang-layang itu. Ya. Nah, ini tentu saja titiknya di sini, terus jaraknya ini berarti 60 meter. Ya. Titik di bawah layang-layang itu berarti di sini. Misalnya ini adalah titik B. Ini titik A ya. Ini layang-layangnya titik C. Nah, jarak antara A ke B itu 60 meter. Gitu. Ini sketsa. Jawaban yang A, sketsanya begitu. Hitunglah ketinggian layang-layang. Mana ketinggian layang-layangnya? Tentu saja adalah BC. Ini tingginya. Terus tentu saja ini ABC membentuk segitiga siku. Berarti untuk mencari tinggi layang-layang kita menggunakan Pythagoras. T kuadrat akan sama dengan bagaimana? Iya, panjang benangnya 100 kuadrat itu hipotenusa ya, dikurangi jarak anak ke titik B, maka ini dikurangi 60 kuadrat. 100 kuadrat berapa? Iya, 10.000. 60 kuadrat berapa? 3.600. 10.000 kurangi 3.600? Iya, 6.400. Berarti tingginya adalah akar 6.400. Berapa ya? 80 pun 800. Iya, 80. Karena kalau 80 saya kalikan 80 itu kan 64 tak tambah 02 toh. Nah, karena 6.400 itu 80 bukan 800. Jadi tinggi layang-layang sama dengan 80 meter. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan menuju pelabuhan B. Menuju selatan ke pelabuhan B sejauh 250 km. Kemudian dilanjutkan ke arah timur menuju pelabuhan C sejauh 300 km. Kita ingat-ingat dulu ya, arah mata angin. Arah mata angin. Ya, kita ingat ya, kalau arah mata angin ke atas itu utara, maka bawah itu selatan. Kalau yang sebelah kanan, tentu saja mana? Timur ya. Ini
barat. Maka tentu saja A menuju selatan. Nah, ini titik A misalnya. A menuju selatan berarti turun ya. Berarti turun karena itu arah selatan. Ya, kita gambar saja. Kita gambar dari A ke pelabuhan B ke selatan. Oke. Ini pelabuhan B. Berapa jauhnya? Ya, kita tulis 250 km. Kemudian dari C menuju ke arah timur. Oke, dari B menuju ke timur. Dari B menuju ke timur, berarti ke kanan, ya. Menuju ke pelabuhan C. Ya, menuju ke pelabuhan C. Ya, belok kan. Berapa itu? Jaraknya 300 km. Nah, sketsanya seperti ini. Arah ini menuju ke selatan terus ke timur. Yang B ditanyakan adalah berapa jarak dari pelabuhan A ke C. Nah, kalau tidak belok-belok, lurus dari A ke C, berarti berapa jaraknya? Ya, tentu saja kalau misalnya tidak belok-belok, berarti langsung ya menuju ke pelabuhan C. Ya. Ya, sekarang berarti terbentuklah segitiga siku-siku ABCD. Berarti A ke C itu seperti mencari hipotenusa ya. AC kuadrat berarti menjadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Seperti mencari hipotenusa. 250 kuadrat ditambah 300 kuadrat. 250 kuadrat berapa ya? 25 kalau kuadrat itu 625. Oh, berarti tambah 02. 300 kuadrat berarti 9 tambah 04. Kalau dijumlah berarti 1525, nolnya 2. Iya. Hasilnya 152.500. Maka AC akan sama dengan akar dari 152.500. Kira-kira berapa ya itu? Akar dari 152.500 sama dengan, ya, kira-kira itu 390, sekian, seperti itu, kilometer. Ya, tentu saja itu tidak pas karena memang angkanya tidak pas gitu ya. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya. Sebuah kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah A. Panjang diagonal sisi, B. Panjang diagonal ruang, C. Luas bidang diagonal. Nah, untuk menjawab soal nomor 4, Bu Yanti akan ingatkan pelajaran-pelajaran yang dulu. Ini pernah kita bahas. Kita cari dulu ya. Materinya masih ada.
Oke, ini materi yang pertemuan yang lalu-lalu. Sebuah kubus dengan panjang rusuk A cm. Hitunglah A panjang diagonal sisi, B panjang diagonal ruang, dan C luas bidang diagonal. Ya, yang dimaksud dengan diagonal sisi adalah diagonal yang ada di sisi kubus. Diagonal itu bisa saja EB ini yang sudah ada gambarnya, bisa saja AF, AF bisa juga BG, bisa juga AC, dan seterusnya. Itu diagonal sisi. Nah, jika panjang rusuk kubusnya itu A, berapa panjang diagonal sisi kubusnya? Cari EB, pandang segitiga ABE. Cari EB, pandang segitiga ABE, siku-siku di A. Ya. Kemudian EB kuadrat berarti AB kuadrat tambah AE kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat maka 2A kuadrat. Maka EB-nya adalah akar dari 2A kuadrat. A kuadrat diakar maka menjadi A akar 2. Maka panjang EB atau panjang diagonal sisi kubus itu adalah A akar 2. Tentu saja panjangnya adalah A akar 2. Andai kata panjang sisinya adalah, andai kata panjang A-nya 6, ya panjang A-nya 6, maka panjang diagonal sisinya tentu saja berapa? Iya, 6 akar 2. Andai kata A-nya sama dengan 11, berapa panjang diagonal sisinya? Ya tentu saja berapa? Panjang diagonal sisinya? Iya 11 akar 2. Begitu. Ya, kita lanjutkan untuk yang diagonal ruang. Ya. Pada gambar kubus ini, diagonal ruangnya adalah yang HB. Tapi sebetulnya diagonal ruang itu selain HB, bisa juga AG, bisa juga CE, bisa juga DF. CE dan bisa juga berarti DF. Itu diagonal ruang. Tapi supaya mudah, karena kita akan menghitung panjangnya, maka Bu Yanti gambar satu saja yang kelihatan adalah HB diagonal ruang. Untuk mencari HB, cari HB, pandang segitiga BDH. Siku-siku di D. Ya. Pandang segitiga BDH, siku-siku di D. Maka karena HB-nya itu adalah hipotenusanya atau sisi miringnya, maka HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah HD kuadrat. BD itu kan diagonal sisi, maka A akar 2 dikuadratkan. HD itu panjang rusuknya A kuadrat. A akar 2 dikuadratkan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 2A kuadrat ditambah A kuadrat itu menjadi 3A kuadrat. Maka HB-nya adalah akar dari 3A kuadrat. A kuadrat diakar jadi A. Maka panjang diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Masih bingungkah A akar 2 dikuadratkan jadi 2A kuadrat? Ya, A akar 2 kali A akar 2 tentu saja menjadi
A kali A itu A kuadrat. Akar 2 kali akar 2 akar 4. Maka menjadi A kuadrat kali 2. Maka menjadi 2A kuadrat. Kalau masih bingung yang itu, ya. Untuk soal yang C adalah berapakah luas bidang diagonal sebuah kubus? Sebetulnya bidang diagonal itu kan ada itu BCHE. Ya, ada BCHE. Ya, bidang diagonal itu yang mana saja toh? Bidang diagonal. Itu kalau digambar adalah BCHE. Tentu saja ada ADGF. Kemudian ada ABGH. Ada CDEF. Ya. Kemudian ada AEGC. AEGC dan BFHD. Nah, sebetulnya bidang diagonal itu ada 6. Cuma di situ digambar satu saja supaya mudah, yaitu BCHE. Bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Pertemuan yang dulu pernah saya buat videonya, pernah. Kalau tidak salah ya Pitagoras 7 atau Pitagoras 6 ya. Bentuknya persegi panjang. Jadi luasnya berarti adalah panjang kali lebar. Jadi luas BCHE adalah BC kali EB. Ini lebarnya BC, EB-nya adalah panjangnya. BC-nya sama dengan panjang rusuk yaitu A. EB-nya adalah diagonal sisi, maka A akar 2. Maka rumus luas bidang diagonal BCHE adalah A kuadrat akar 2. Jika panjang rusuknya A. Jadi misalnya panjang rusuknya 7, maka luas bidang diagonalnya adalah 7 kuadrat akar 2. 7 dikuadratkan 49, akar 2 cm. Seperti itu, saya ingatkan materi yang dulu. Nah, sekarang kita menuju ke soal latihan 4. Sebuah kubus, panjang rusuknya adalah 10 cm. Maka, panjang diagonal sisinya langsung saja berarti berapa? Iya, 10 akar 2 cm. Berapa panjang diagonal ruangnya? Iya, 10 akar 3 cm. Luas bidang diagonalnya berarti berapa? 10 kuadrat akar 2 atau 100 akar 2 cm persegi. Ya begitu saja kalau kubus. Kalau panjang luas bidang diagonal balok beda-beda, tapi kalau luas bidang diagonal kubus tentu saja ini 100 akar 2 cm persegi jika panjang rusuknya 10. Kita lanjutkan nomor 5. Ya, kita lanjutkan soal nomor 5. Pada 5 ABCD di samping, jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 10 cm dan TB 15 cm, maka tinggi TO adalah, iya,
TB-nya yang 15. Yang ditanyakan adalah TO. Ya. Ini bisa dengan pandang segitiga TOQ ya. Tetapi kalau pandang segitiga TOQ, maka kita cari dulu panjang TI. Ya, perlu diingat bahwa panjang AB sama dengan panjang AD sama dengan DC sama dengan BC itu 10. Maka berarti panjang BI, B ke HI itu berapa? 5. Iya. Untuk mencari TI, kita akan cari TO. Untuk mencari TO, kita cari TI. Cari TI. Pandang segitiga BHT. Pandang segitiga BHT. Siku-sikunya di mana ya? BHT. Siku-sikunya di mana? Iya, tentu saja siku-sikunya di Hi. Siku-siku di Hi. Maka kita cari TI-nya. TI kuadrat akan sama dengan bagaimana? Siku-sikunya di Hi. Sambayang ke peraya. Ya. Maka menjadi TI kuadrat itu BT kuadrat karena itu hipotenusanya dikurangi BHI kuadrat. BT 15. BHI 5. 225 dikurangi 5 kuadrat 25. Maka 200. Maka TI-nya adalah akar 200. Ya, itu saja dulu. TI-nya akar 200. Nah, sekarang kita akan mencari panjang TO. Jika TI-nya tahu. TO, cari TO. Cari TO berarti pandang segitiga TOI. Siku-siku di mana? Iya, di O. Maka TO kuadrat sama dengan, ya kita naikkan dulu bentar ya. Baik, TO kuadrat kalian bisa lihat bahwa ini siku-siku ya. Berarti adalah TI kuadrat dikurangi apa? OI kuadrat. TI-nya tadi adalah akar 200. Saya kuadratkan. OI, nah OI itu separuhnya AB. 5 kan berarti? Iya, 5 kuadrat. Akar 200 dikuadratkan adalah 200. 5 kuadrat 25. Maka TO kuadrat 175. Maka TO ya. TO sama dengan akar 175. 175 itu bisa saya tulis gimana? Iya, 25 kali 7. Maka menjadi 5 akar 7. Jadi panjang TO adalah 5 akar 7 cm. Ya. Ya, jadi TO-nya sama dengan 5 akar 7 cm. Kita lanjutkan uji kompetensi. Keliling sebuah persegi adalah 60 cm.
panjang diagonal persegi tersebut adalah A. 15 cm, B. 6 akar 5, C. 6 akar 10, D. 15 akar 2. Yang mana ya? A, B, C, atau D? Ya, persegi jika kelilingnya itu 60, kelilingnya 60, berarti panjang sisinya berapa? Iya, 60 dibagi 4, 15. Kalau ini 15, ini 15, maka panjang diagonal sisinya tentu saja berapa? Iya, 15 akar 2. Demikian saja dulu video pembelajaran untuk kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin.